Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, judulnya Pemikiran dan Tokoh Pelopor Aliran Kognitif. Di sini ada anggota kelompok dari kelompok 9, yaitu ada Adityo Muzamil, ada dengan saya Muhammad Zaki dan Nabil Fatin. Di sini ada pokok pembahasan dari presentasi kami, yaitu ada dasar pemikiran, aliran kognitif, tokoh yang mempelopori dan kontribusi, prinsip aliran kognitif, dan juga pengaruh aliran kognitif saat ini. Di sini ada dasar pemikiran aliran kognitif. Jadi aliran kognitif itu dalam psikologi berfokus eh, pada proses mental yang terlibat dalam pemahaman, pembelajaran, dan pengolahan informasi. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran dari kognitif, yaitu dari belajar kegiatan yang berproses dan juga merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap kegiatan, penyelenggaraan jenis, dan jenjang pendidikan. Oke, selanjutnya ada tokoh yang mempelopori dan berkontribusi terhadap aliran kognitif ini. Ada tiga tokoh utama dalam eh, pemikiran kognitif ini. Jadi ada David Ausubel, Robert M. Jechne, sama Jan Piaget. Yang pertama ini ada David. Nah, David Paul Ausubel ini seorang psikolog asal Amerika yang memberikan kontribusi besar di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pendidikan sains. Menurut Ausubel, pemahaman terhadap konsep, prinsip, dan gagasan dapat dicapai melalui proses penalaran. Ia juga menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna dibandingkan dengan hafalan. Ausubel berpendapat bahwa faktor yang paling penting dan mempengaruhi proses belajar adalah pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu sebelumnya. Nah, pendekatan utamanya ini menekankan belajar bermakna dibanding hafalan dengan mengaitkan informasi baru pada pengetahuan yang sudah dimiliki atau bahasa lainnya advanced organizer. Nah, inti dari teori Ausubel ini tentang belajar adalah belajar bermakna. Belajar bermakna itu suatu proses yang yang dikaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Pernyataan inilah yang menjadi inti dari teori belajar Ausubel. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna, konsep baru ini atau informasi baru ini harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Selanjutnya ada Robert M. Gagne. Nah, kalau Robert M. Gagne ini dalam bukunya yang berjudul The Conditioning of Learning mengemukakan bahwa belajar itu sebuah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan. Gagne, Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dari dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Gagne mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, attitude, dan nilai-nilai yang diperlihatkan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh beserta didik dari stimulus dan lingkungan dan proses kognitifnya. Pandangan Gagneni yang pertama itu belajar bersifat kompleks, tidak sekedar proses tunggal. Terus merupakan mekanisme untuk membentuk individu yang berfungsi dalam masyarakat. Terus proses belajar menghasilkan tingkah laku sebagai efek kumulatif. Dari selanjutnya ada Jean Piaget atau Piaget. Dengan teori perkembangannya, Piaget ini menjelaskan bagaimana anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui serangkaian tahap perkembangan. Kontribusinya meliputi
Yang pertama teori tahap perkembangan. Piaget ini mengidentifikasikan 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu sensori motor, praoperasional, operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Serta ada konstruktivismenya. Ia menekankan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Oke, next. Prinsip-prinsip prinsip-prinsip aliran kognitif dalam psikologi berfokus pada proses mental internal seperti persepsi, memori, pemikiran, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini melihat manusia sebagai pemroses informasi aktif, mirip dengan cara kerja komputer. Selanjutnya di sini ada pemrosesan informasi. Eh, ini lanjutan dari slide sebelumnya. Di sini dijelaskan otak manusia memproses informasi secara bertahap, mulai dari perhatian, pengkodaan, penyimpanan, dan pengambilan kembali. Penerapannya, metode pengajaran berbasis kognisi seperti pembelajaran berbasis masalah, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada psikoterapi, yaitu terapi kognitif perilaku menggunakan prinsip ini untuk membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang memengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya ada skema. Manusia mengorganisasi informasi dalam skema atau kerangka konseptual yang membantu memahami dunia dan membentuk persepsi. Eh, Guru memanfaatkan skema dengan memberikan pengenalan awal konsep sebelum masuk ke materi baru, sehingga siswa lebih mudah menghubungkan pengetahuan lama dengan informasi baru. Di sini metode terapinya terapi kognitif yang di mana klien diajarkan untuk mengenali skema maladaptif yang menyebabkan pola pikir negatif. Terapi bertujuan untuk menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Atensi dan memori. Atensi itu yang dimaksud perhatian, berperan memilih informasi yang akan diproses lebih lanjut, sementara memori memungkinkan informasi tersebut disimpan dan diambil kembali. Di sini penerapannya dilakukan desain antarmuka pengguna, pengembang perangkat lunak menggunakan prinsip ini untuk membuat aplikasi yang menarik perhatian pengguna dan meningkatkan efisiensi penggunaan. Eh, Untuk penderita gangguan memori seperti pasien Alzheimer, intervensi berbasis memori kognitif digunakan untuk memperkuat kemampuan kognitif pasien. Selanjutnya ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Manusia menggunakan strategi kognitif tertentu, heuristik, algoritma, untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Di sini pendekatannya berbasis pemecahan masalah seperti studi kasus, memungkinkan siswa mengasah keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Sistem kecerdasan buatan atau AI dirancang untuk mensimulasikan proses pengambilan keputusan manusia seperti algoritma rekomendasi dalam e-commerce. Selanjutnya, kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif adalah kesadaran seseorang terhadap cara berpikirnya sendiri dan kemampuannya untuk mengatur proses kognitifnya. Pembelajaran berbasis metakognisi mengajarkan siswa untuk mengevaluasi proses belajar mereka sendiri, meningkatkan pengaturan diri dan kemandirian belajar. Uh, Metodenya di sini klien diajarkan untuk mengenali pola pikir yang tidak produktif dan melatih kesadaran metakognitif agar dapat mengkontrol respon emosional terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada pengaruh aliran kognitif terhadap perkembangan teori dan praktik yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pengaruh aliran kognitif terhadap perkembangan teori dan praktik. Aliran kognitif telah memberikan pengaruh besar terhadap teori dan praktik psikologi saat ini. Pendekatan kognitif mengubah cara pandang psikologi dari sekedar mempelajari perilaku yang dapat yang lebih dalam mengenai proses mental internal. Eh, Berikut adalah beberapa pengaruh utama. Pengaruh dan kognitif terhadap perkembangan teori dan praktik. Satu, pengaruhnya itu pada pengembangan teori psikologi. Psikologi kognitif itu aliran kognitif menggantikan behaviorisme, mempelajari proses mental seperti memori, atensi, dan pemrosesan informasi. Contohnya, teori pemrosesan informasi atau Atkinson and Shiffrin tahun 1968, model memori atau sensorik jangka pendek yang juga jangka panjang. Teori beban kognitif atau Sweller tahun 1988, beban kognitif ini memengaruhi efektivitas pembelajaran seperti implikasi menjadi dasar desain, pembelajaran, dan materi multimedia. Terus ada juga pengaruh pada pengembangan teori psikologi terapi kognitif dan CBT. Penjelasannya, aliran kognitif ini mendasari pengembangan terapi kognitif atau perilaku CBT oleh Aaron T. Beck. Contoh, di Beck tahun 1967 menjelaskan bahwa distorsi kognitif memicu depresi dan kecemasan. Kalau dari Rep atau Albert Ellis, dia keyakinan irasional menyebabkan emosi negatif dan perilaku tidak adaptif. Kalau implikasi CBT menjadi terapi psikologis global dengan efektivitas tinggi untuk kecemasan, depresi, dan PTS atau PTSD. Terus ada juga pengaruh pada pembangunan teori psikologi perkembangan teori metakoneksi. Penjelasannya itu metakoneksi diperkenalkan oleh Flavel tahun 1979, yaitu adalah kesadaran terhadap proses berpikir sendiri. Contoh SRL atau Zimmerman. Metakoneksi mendukung regulasi diri dalam pembelajaran. Kalau untuk Nelson and Nerens tahun 1994, kesadaran metakognitif membantu memantau dan mengatur proses belajar. Kalau dari implikasi digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan evaluasi dan kontrol strategi belajar siswa. Terus ada pengaruh juga dari praktik psikologi terhadap psikologi berbasis kognisi terhadap. Terus penjelasannya itu prinsip kognitif digunakan dalam intervensi psikologis, contoh CBT. CBT membantu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih adaptif. Kalau MADR digunakan untuk PTSD atau fokus pada pengolahan ulang memori traumatis. Implikasinya, CBT menjadi terapi utama untuk gangguan kecemasan, depresi, atau juga PTSD, serta digunakan dalam praktik psikologis sehari-hari. Pengaruh pada praktik psikolog desain pendidikan dan pembelajaran. Psikolog ini memengaruhi desain materi ajar, contohnya scaffolding, dukungan bertahap membantu siswa memahami dan menginternalisasi pengetahuan atau Vygotsky. Kalau cognitive flow theory, desain informasi harus mengurangi beban memori kerja atau Sweller. Implikasinya, guru menerapkan metode berbasis masalah atau PBL dan proyek dalam tanda kurung project based learning untuk melatih siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Terus ada pengaruh pada praktik psikologi pengembangan kecerdasan buatan atau AI dan antarmuka pengguna atau UI atau UX. Penjelasannya, prinsip pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan diterapkan dalam teknologi. Contoh, AI menggunakan logika kognitif, pembelajaran mesin, dan simulasi pengambilan keputusan. UI atau UX, desain berbasis kognisi untuk meningkatkan perhatian memori kerja dan kenyamanan penggunanya. Contoh implikasinya itu penerap prinsip ini melahirkan asisten AI seperti Siri, Alexa, dan sistem rekomendasi berbasis AI.
Yang tiga tuh ada pengaruh pada metode penelitian psikolog. Penjelasannya itu, aliran kognitif mendorong eksperimen laboratorium untuk mempelajari proses mental yang tidak terlihat. Contoh, eksperimen pemrosesan informasi, mengkaji waktu reaksi dan tugas memori. Dan kedua ada neuroimaging, penggunaan fMRI dan EEG untuk mengamati proses kognitif secara langsung. Implikasinya, teknologi pencitraan otak membantu memahami aktivitas otak terkait pengambilan keputusan dan kontrol emosi. Keempat, ada pengaruh pada psikolog sosial dan koneksi sosial. Penjelasan prinsip kognisi memengaruhi pemahaman persepsi sosial dan pengambilan keputusan sosial. Contoh, ada teori atribusi atau Heider, memahami penyebab perilaku orang lain melalui pemrosesan informasi. Kalau teori persepsi sosial atau Teichfel, proses itu pengelompokan diri dalam kategori sosial memengaruhi identitas dan prasangka. Implikasinya, penerapan prinsip ini kognisi sosial dalam pelatihan kesadaran bias dan pengurangan prasangka di sekolah dan tempat kerja. Oke, baik. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya pada teori kognitif ini berfokus pada proses belajar yang dipengaruhi oleh kemampuan psikis manusia, seperti mengamati, memperhatikan, dan menilai. Aliran kognitif ini penting untuk memahami pemrosesan informasi, pembentukan skema, perbaik perhatian, terus memori, pemecahan masalah, dan metakognisi. Peralihan dari behaviorisme ke kognitivisme melahirkan teori-teori baru, seperti pemrosesan informasi dan beban kognitif, serta metode terapi seperti CBT. Pendekatan ini juga memperkuat penelitian psikologi dengan eksperimen laboratorium dan teknologi pencitraan otak. Secara keseluruhan, aliran kognitif ini memberikan kontribusi besar dalam teori, praktik, dan inovasi di berbagai bidang. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.